Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin jemaah taklim rutin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita dapat bersua di majelis ilmu, majelis hadis Rasulullah SAW, karena yang kita kaji, yang kita bahas adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menghantarkan kita menjadi umatnya yang mencintai Rasulullah SAW. Lebih dari itu tentunya menjadi umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, insyaallah. Baik, di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih membahas babul adab, kitabul jami, kitab kelengkapan, babnya bab adab. Terakhir kita membahas adab ketika bersin. Adab ketika bersin, seseorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang mendengar, yang mendengarnya kemudian mendoakan yarhamukallah, lalu yang bersin kembali membalas dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini tentu satu adab yang agung, bagaimana Islam mengatur hal-hal yang seperti ini. Dari bersin saja menjadi wasilah orang itu saling mendoakan, kan luar biasa. Dan doanya, doa-doanya ini doa yang kalau dibanding dengan pemberian, pemberian harta dan lain sebagainya, doa ini tentu lebih memberikan manfaat, apalagi kalau didoakan dengan tulus. Ketika yang bersin mengucapkan alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bersin saja dia bersyukur. Maka kemudian orang yang mendapatkan nikmat bersin bersyukur, layaklah dia kemudian didoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, semoga Allah menyayangi engkau. Maka kemudian orang yang bersin tersebut memberikan balasan dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi, semoga Allah membimbing Anda dan Allah membereskan urusanmu. Ini luar biasa. Ini adab tentang bersin. Baik, kemudian kita lanjutkan adab yang berikutnya terkait dengan makan minum. Adab yang selanjutnya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, akhrajahu Muslim. Wa anhu, dan darinya dari siapa? Lihat hadis yang sebelumnya. Wa anhu, hadis yang sebelumnya yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Maka hadis yang selanjutnya ketika disebutkan wa anhu dan darinya, maksudnya melihat ke yang sebelumnya. Dan darinya maksudnya dari Ali radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah atau tidaklah sekali-kali minum. La yashrabanna, tidaklah sekali-kali minum, atau janganlah sekali-kali minum. Siapa? Ahadun, salah seorang, minkum dari kalian, qa'iman, sambil berdiri. Akhrajahu Muslim. Di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalam riwayat lain, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Ahadukum. Kalau di dalam hadis ini ahadun minkum. Ya, ada lagi di riwayat lain ahadukum. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ya, ada adab ketika minum. Adabnya ketika minum, minum tidak sambil berdiri. Kalau minum tidak sambil berdiri berarti ya, perintahnya adalah minumnya sambil duduk ya, sambil jongkok katanya. Jadi tidak minum sambil berdiri. Larangan di dalam hadis ini ya, tentu kalau kita lihat segatnya ya, kita lihat bentuk larangannya, sebetulnya larangannya keras ya. Maksudnya keras karena di sini ada taukid. La yashrabanna, walaupun tidak pakai fi'il amr. Ya, kalau pakai fi'il amr kan la tashrab. Tapi karena ini yang dilarang itu adalah yang qaim ya, bukan yang mukhatab. Mukhatab itu yang diajak bicara. Kalau ini larangannya kepada ahadun minkum, salah seorang dari kalian. Ahadun minkum, maka menggunakan ya, fi'il mudhari yang domirnya huwa, kemudian ditambah dengan nun taukid. Karena fi'il mudhari lalu ditambah dengan nun taukid ya, ada lam di depannya, ini memberikan makna juga adalah hal larangan. La yashrabanna, nun di sana nun taukid. Jangan sekali-kali ahadun minkum, salah seorang dari kalian, minum qa'iman dalam keadaan berdiri. Akan tapi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hukum, bagaimana hukum minum sambil berdiri, di sini ada larangannya. Kalau menurut kaidah usul fikih, al aslu fin nahyi ya, asal dalam larangan itu menunjukkan tahrim, menunjukkan haram. Kalau kembali kepada kaidah usul. Sebaliknya al aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu menunjukkan wajib. Illama ya, illama dalla alaihi dalil, atau asal dalam perintah itu menunjukkan wajib kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya dari hukum wajib. Ada dalil yang memalingkannya. Sebab sama juga larangan juga begitu. Al aslu fin nahyi lit tahrim. Asal dalam larangan itu menunjukkan haram, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari keharamannya. Nah, bagaimana hukumnya? Ternyata di dalam pembahasan ya, para ulama ini, hadis tentang larangan minum sambil berdiri, di dalam riwayat lain rupanya ditemukan juga hadis yang katakanlah ta'arud ya, katakanlah bertentangan ya. Di sini larangan minum sambil berdiri dilarang. Ternyata di beberapa kondisi ya ada riwayat yang ditemukan, riwayat-riwayat yang ya, menyebutkan bahwa
Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa beliau memberi air zam-zam, ya. Kemudian Rasulullah SAW minum zam-zam dalam keadaan berdiri. Walaupun kemudian ada yang mengkhususkan gitu ya. Ya ini kalau lagi di kalau air zam-zam di mana tempatnya? Air zam-zam ya, kan di Masjidil Haram ya. Ya. Air zam-zam dekat Ka'bah. Jadi ketika itu ya Rasulullah SAW diberi zam-zam lalu minum sambil berdiri. Ada yang mengkhususkan ya kalau minum zam-zam nggak apa-apa ya. Kalau minum zam-zam, kenapa? Karena air zam-zam itu memang luar biasa ya. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan ma'u zam-zam lima syuriba bihi. Ya. Tuntunannya kan kalau minum air zam-zam harus baca doa dulu. Ya, bahkan tadi hadis yang saya sebutkan ma'u zam-zam lima syuriba bihi. Air zam-zam itu tergantung diminum mau apa, gitu kan. Jadi ma'u zam-zam lima syuriba bihi. Air zam-zam itu diminum tergantung maunya apa. Pengen pintar minum air zam-zam lima syuriba bihi. Tergantung maunya apa. Karena air zam-zam ini ya air yang penuh dengan keistimewaan. Ya, luar biasa dari mulai sejarahnya ya, dari mulai sejarah air zam-zam bagaimana sampai sekarang kan air zam-zam itu nggak ada ceritanya habis, nggak ada ceritanya saat, ya, padahal bermiliar-miliar manusia, ya, miliaran sudah manusia yang datang ke sana bukan cuma datang minum tapi juga bawa pulang, ya, bawa pulang air zam-zam. Tapi sekali lagi belum pernah ada ceritanya kering, air zam-zam kering belum pernah ada ceritanya. Kalau ya pernah sih dulu pernah, tapi sekarang belum ada ya ceritanya. Bahkan semakin berkah. Padahal di tempat yang ya Makkah itu tandus. Ya. Nah, apalagi sejarahnya ketika bagaimana air zam-zam itu keluar kan. Ya, air zam-zam itu cikal bakalnya adalah dalam peristiwa Nabi Ismail, ya, Hajar ketika ibunda Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, ditinggalkan di tempat yang tidak ada pepohonan, tidak ada kehidupan, belum ada kehidupan waktu itu, ya, belum ada kehidupan. Biwadin laisa lahu fi zar'in inda baitikal muharram. Lalu Hajar bolak-balik mencari air yang kemudian ya lari-larinya Hajar antara Safa dan Marwah itu kemudian dijadikan ritual di dalam ibadah haji. Nah, ternyata airnya ditemukan oleh Hajar dari mana? Ya, keluar dari bumi. Allah mengeluarkan air dari bumi. Apakah itu hasil dari lari-lari Hajar? Karena Hajar lari-lari kemudian tanah itu mengeluarkan air. Ada kaitannya nggak? Ada kaitannya nggak? Air itu keluar karena Hajar lari-lari antara Safa dan Marwah. Ada kaitannya? Nggak ada kan? Nggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya air itu. Ya kita kalau lari-lari bisa membuat air keluar nggak? Enggak kan? Tetapi tidak juga kemudian kita mengatakan ya Allah, padahal mah kalau pada akhirnya air itu akan engkau keluarkan ya, di dekat kaki bayi Ismail, kalaulah air itu engkau keluarkan, padahal mah Hajar nggak usah lari-lari, padahal mah gitu, udah langsung aja. Tapi inilah ya para
tafsir itu, para ulama kemudian menyebutkan inilah yang disebut dengan akhdul asbab, mengambil sebab. Jadi kita ini disuruh, manusia itu cuma disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat saja. Sekedar, kalau kata orang tua dulu, syariat gitu. Kalau kata orang tua, kita ngambil sebab aja. Ngambil sebab. Hasilnya biarkan Allah yang memberikan. Yang penting kita ngambil sebabnya. Walaupun kadang-kadang sebab yang kita lakukan dengan hasil itu kadang-kadang nggak nyambung, tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lebih yang lebih ekstrim lagi itu Ibunda Maryam ketika habis melahirkan Nabi Isa, diabadikan dalam surat Maryam. Jadi ya, dalam surat Maryam diceritakan setelah melahirkan Nabi Isa, ya, bayangkan seorang wanita baru melahirkan, lalu bersandar di pohon kurma dalam keadaan lapar kan, ya, baru melahirkan. Kemudian ya, pengen makan, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyang pohon kurma. Wahuzi, disuruh menggoyang pohon kurma. Pohon kurma itu ya bukan pohon buat digoyang, goyang pohon kurma. Tapi ya Allah menyuruh Maryam itu supaya menggoyang pohon kurma. Tusakit alaiki rutoban jadinya, maka kemudian berjatuhanlah rutob, ya, berjatuhanlah kurma-kurma muda di dekat Maryam, lalu dimakan. Ya. Sekali lagi, ini sekedar akhdul asbab tadi, akhdul asbab. Banyak sekali ya, hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran akhdul asbab. Kalau kita ini disuruh sekedar untuk ya bekerja, berbuat, melakukan menempuh sebabnya, nanti biarkan Allah yang memberikan hasilnya. Sama seperti peristiwa hijrah. Hijrah itu peristiwa yang belum lama dari peristiwa Isra Mi'raj. Belum lama peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi ke Palestina pakai apa? Jalan atau diberi kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pulau diberi kendaraan. Ya. Tidak kurang dari semalam. Bukan cuma ke Palestina, bukan cuma ke Baitul Maqdis, tapi dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, kurang dari semalam. Nah, tidak lama setelah Isra Mi'raj lalu terjadi peristiwa hijrah. Tapi ketika hijrah sampai Nabi kan bercapek-capek, berletih-letih gitu. Bahkan perjalanan yang membahayakan, dikejar-kejar Rasulullah SAW. Wah, peristiwa hijrah, perjalanan hijrah Nabi, ya, perjalanan yang penuh dengan bahaya. Mungkin kita kemudian ya berseloroh, padahal pakai buruk lagi aja ke Madinah langsung. Pakai buruk lagi aja, langsung sering udah nyampe di Madinah. Tapi Allah rupanya ingin memberikan pelajaran akhdul asbab tadi. Akhdul asbab. Baik ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kembali ke permasalahan tentang minum sambil berdiri. Ya, bagaimana hukumnya? Ya, memang ada hadis larangan. Ya, tetapi ternyata dalam riwayat lain ditemukan Rasulullah SAW menurut Ibnu Abbas pernah diberi air Zam-Zam dan kemudian beliau meminumnya dalam keadaan berdiri. Lalu juga ditemukan sahabat yang meriwayatkan hadis, kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah minum
ya sambil berdiri, dan Rasulullah SAW ada tidak menegur, ya tidak melarang, tidak menegur. Maka dari hadis-hadis ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disimpulkan. Jadi hadis ini sekali lagi tidak kemudian satu sama lain saling menegasikan. Ya, ini harus pokoknya dua yang bertentangan ini harus ada yang diambil dan harus satu gugur gitu. Enggak seperti itu. Ya, dalam kaidah ilmu hadis itu ada kaidah ketika terjadi ta'arud, ya. Sebetulnya bukan ta'arud, ya. Seperti ada pertentangan, maka ya tahapan-tahapannya itu pertama dicari ya, mana yang lebih kuat, dicari mana yang lebih dulu, apakah ada nasih dan mansuh. Apakah ada nasih mansuh? Thariqatul jam'i, namanya thariqatul jam'i. Bagaimana mengkompromikan hadis-hadis yang seperti bertentangan. Ya. Thariqatul jam'i. Ya. Pertama, ya, dicari apakah ada nasih dan mansuh. Kalau ada nasih dan mansuh berarti yang mansuh kehapus tidak berlaku. Yang berlaku adalah yang nasih, yang menghapus. Seperti hadis misalkan Nabi pernah melarang ziarah kubur. Ya. Tapi kemudian itu diralat, bukan diralat, dihapus. Larangan ziarah kubur ternyata kemudian dihapus. Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang fazuruha, sekarang berziarahlah kalian. Nah, ini nasih mansuh. Ya, kemudian yang kedua ya, kalau yang dilihat thariqatut tarjih, dilihat mana yang lebih kuat. Tarjih. Thariqatut tarjih. Dari derajat hadis. Ini hadisnya sahih, yang ini dhaif, berarti yang diambil yang sahih. Lalu kemudian yang berikutnya adalah mengkompromikan, kemudian ya menghasilkan satu hukum seperti hadis tentang minum ini, ya, minum sambil berdiri. Jadi bukan menegasikan, oh ini nggak benar yang hadis yang ini, ya yang benar adalah yang dilarangan minum. Ya. Ternyata faktanya hadis-hadisnya semuanya kuat, hadis-hadisnya kuat. Maka kesimpulannya adalah ya menghasilkan hukum yang baru, bahwa kesimpulannya minum sambil berdiri itu hukumnya tidak haram, ya tidak sampai pada derajat haram, ya. Tetapi afdolnya memang ya afdol minum tidak sambil berdiri. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu kemudian minum sambil berdiri, itu tidak kemudian dikatakan melanggar sesuatu ya, yang terlarang. Paling tidak ada yang kemudian menghukumi makruh, itu paling tidak ya, ada yang menghukumi makruh. Nah, ini mungkin ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis adab tentang minum sambil berdiri. Jadi larangan di sini tidak sampai pada derajat haram. Kenapa? Karena ada riwayat-riwayat lain yang memalingkan dari hukum asal larangan. Ya, al-aslu fin nahyi lit tahrim. Itu kaidah usulnya. Al-aslu fin nahyi lit tahrim.
asal dalam larangan itu menunjukkan haram. Al aslu fil amri lil wujub, asal dalam perintah itu menunjukkan wajib. Tapi kalau ada dalil yang memalingkan dari hukum asal, maka ya tentu hukumnya berubah. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anhu qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Setelah adab tentang makan, adab berikutnya adalah adab memakai sandal, menggunakan sandal, sandal atau sepatu. Hadisnya dari Abu Hurairah, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian memakai sandal, ya, sandal itu na'lun bahasa Arabnya, na'lun sandal. Kemudian ya, inta'ala bersandal artinya memakai sandal. Wazannya if ta'ala, if ta'ala. Idzan ta'ala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian memakai sandal, falyabda bil yamin, hendaklah dia memulai dari yang kanan atau dengan yang kanan. Mulailah dengan yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal, apabila dia melepaskan, ya, membuka sandalnya, falyabda bishimal, maka mulailah dengan yang kiri. Wal takunil yumna, dan hendaklah ada yang kanan itu awwalahuma tun'alu, yang paling pertama dipakaikan sendal. Wa akhiruhuma tunza'u, dan yang paling akhir dilepas. Jadi kaki kanan adalah kaki kanan, kata Nabi, hendaklah selalu dijadikan yang pertama dipakaikan sendal atau sepatu, dan yang paling akhir dilepas. Kaki kiri berarti kaki kiri yang paling akhir dipakaikan dan yang paling pertama dilepas. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan tuntunan kepada kita, adab kepada kita, bagaimana ketika kita memakai sandal atau memakai sepatu atau memakai kaos kaki, sama berarti ya. Dan ini secara khusus lagi Rasulullah SAW secara khusus memang disebutkan bahwa beliau itu menyukai mengawali dengan yang kanan, karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammum fi kulli syai', atau kama qala Rasulullah SAW. Adalah Rasulullah SAW sangat menyukai memulai dari yang kanan, Jadi dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah tadi, ya, Rasulullah SAW sangat suka
menganan. Ya, menganan itu memakai dengan memulai yang kanan, baik ketika memakai sandal, memakai sepatu, kaos kaki, menyisir, ya, kemudian bersuci, ya, dan dalam segala urusannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memulai dengan yang kanan dan mendahulukannya terhadap sesuatu yang baik dan mengakhirkannya terhadap yang selain itu. Bila memakai sandal, beliau mendahulukan kaki kanan. Bila memakai pakaian, beliau mendahulukan sebelah kanan. Dan bila masuk masjid, beliau mendahulukan kaki kanan. Beliau mendahulukan yang kiri untuk selain itu, yaitu masuk ke WC, ya, ke toilet, keluar dari masjid, melepas kedua sandal, melepas pakaian, dan semisalnya. Jadi sekali lagi ini adab, ya, tuntunan bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada kita adab. Di adab ini memang berkaitan dengan hal-hal yang praktis. Kalau kita ditanya adab sama akhlak bedanya apa sih? Ada adab, ada akhlak, ya kan? Apa bedanya akhlak sama adab? Nah itu tadi bedanya. Akhlak itu konsep, ya, konsep baik dan buruk, ya, konsep baik dan buruk, ya, perbuatan, perkataan, apapun, konsep baik dan buruk menurut siapa? Konsep baik dan buruk menurut Allah dan Rasulnya. Akhlak, di akhlak ini memang bahasa agama. Akhlak adalah bahasa agama. Nggak ada di bahasa lain. Berarti akhlak sama karakter beda nggak? Ya jelas beda. Akhlak ini baik dan buruk berdasarkan Al-Quran dan hadis. Baik buruk menurut Allah. Itulah akhlak. Ini konsep agama. Ya kan, pokok-pokok agama ini ada 3. Pokok-pokok agama 3. Apa? Pokok agama apa? Rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Ini pokok agama. Sekali lagi, Islam, iman, dan ihsan. Dari mana diketahui bahwa rukun agama ini 3 ini? Dari hadis Jibril. Jibril ketika menyerupai manusia kan, dalam hadis Arba'in itu hadis nomor 2. Hadisnya cukup panjang. Ya, Umar bercerita, kata Umar, bainama julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Jadi Umar bercerita, kami ketika lagi kumpul bersama Nabi, tiba-tiba ada muncul seseorang muncul yang digambarkan oleh Umar, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam pekat, tidak kelihatan bekas perjalanan jauh, tapi juga tidak ada yang kenal seorang pun dari kami, tidak ada yang kenal. Kalau bahasa kita, dibilang orang dekat nggak ada yang kenal, dibilang orang jauh nggak nampak, ya, bekas perjalanan jauh. Dulu kan orang habis perjalanan jauh kelihatan banget, karena dulu belum ada Toyota kan, yang ada unta gitu. Toyota belum ada, adanya unta, kemana-mana ya pakai unta, pakai kuda. Kelihatan kalau perjalanan jauh, paling enggak ya bajunya berdebu, rambutnya kena angin, acak-acakan, ya kelihatan. Tapi ini pakaian putih bersih, rambutnya hitam pekat, nggak kelihatan perjalanan jauh. Jadi dibilang orang dekat nggak ada yang kenal, dibilang orang jauh tidak kelihatan,
lalu kemudian merangsek, ya, atau bahasa sekarang merangsek, ya, maju terus, kemudian berhadapan dengan Rasulullah SAW, duduk berhadapan-hadapan, lututnya dengan lutut Nabi beradu. Lalu kemudian kedua tangannya memegang paha Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Kemudian Nabi menyebutkan rukun Islam. Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah. Islam itu syahadat, sholat, ya, saum, zakat, haji, sebutnya. Lalu kemudian dia mengatakan sodakta, benar kamu. Nah, kata Umar, kami makin bingung lagi. Engkau nanya tapi ya, membenarkan. Dia nanya, ini dia membenarkan. Sodakta, kamu benar. Kemudian bertanya lagi, akhirnya adil iman. Beritahu aku apa itu iman. Kemudian Nabi menyebutkan rukun iman yang 6. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi-nabi, para rasul, iman kepada hari akhir. Tambah yang ke-6, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir, ya, yang baik ataupun yang buruk. Lagi-lagi dia jawab, sodaq, kamu benar. Lalu kemudian bertanya tentang ihsan. Akhbirni anil ihsan. Beritahu aku apa itu ihsan. Dan kata Nabi, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu menghadirkan perasaan itu seakan-akan melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Lalu bertanya tentang kiamat. Nah, kata Nabi, yang bertanya yang ditanya sama-sama nggak tahu. Kalau begitu tanda-tandanya, Nabi menyebutkan beberapa tanda-tanda. Nah, ketika selesai, orang ini pergi. Ya, setelah pergi, Umar ditanya, ya Umar, tadi manis Sa'id, hai Umar, tahu tadi yang bertanya? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian Nabi mengatakan, yang datang itu adalah Jibril. Dia datang, nah perhatikan di sini, yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Dan yang diajarkan, ketika itu yang diajarkan adalah 3 hal: iman, Islam, dan ihsan. Berarti 3 ini pokok agama. Sampai yang ngajarinnya juga langsung Jibril. Ya, Jibril datang mengajari para sahabat, dan cara mengajarnya caranya dengan metode tanya jawab. Jadi metode tanya jawab ini di hadis ini menjadi metode pengajaran. Ya, metode pengajaran. Ya, metode tanya jawab. Nah, jadi jemaah sekalian ini, ya, pokok-pokok agama iman, Islam, ihsan. Yang dalam bahasa lain, iman, Islam, ihsan ini, iman itu nanti, ya, dia iman ini kemudian menjadi konsep akidah, ya. Iman menjadi konsep akidah. Islam ini kemudian konsep syariah, ya, yang tadi syahadat, sholat, saum, ya, ini kan syariah. Lalu ihsan itu yang disebut dengan akhlak. Ihsan ini akhlak. Iman akidah, Islam syariah, lalu ihsannya adalah akhlak. Jadi bahasa iman, Islam, ihsan dalam ungkapan lain, akidah, syariah atau ibadah, akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Jadi akhlak itu konsep ihsan. Ihsan, akhlak, konsep baik buruk menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan etika, beda dengan apalagi atas susila, dan beda. Etika itu kan filsafatnya, etika, sopan santun antar satu daerah berbeda. Sopan santun. Nah, jadi akhlak konsep. Kalau adab itu berkaitan dengan praktek, hal-hal yang
praktis. Jadi praktek yang hal yang praktis, ya, akhlak dipraktekkan ya dalam hal yang praktis, itu namanya adab. Berarti mana yang lebih luas? Akhlak dengan adab. Itu yang lebih luas akhlak. Akhlak lebih luas, adab itu praktek. Baik, teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW sekali lagi sangat menyukai ya, memulai berpakaian, memakai sandal, memakai sandal, memakai kaos kaki, ya, sepatu, ya, menyisir, itu menyenangi yang kanan, mendahulukan yang kanan. Nah tentu ini sekali lagi ini adalah adab. Nah berkaitan dengan sandal ya, satu lagi barangkali ya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yun'ilhuma jami'an aw ya liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah seseorang itu berjalan dengan menggunakan satu sendal. Jadi sendalnya cuma satu, yang kanan doang atau yang kiri aja. Ya. Nabi melarang. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Ya, dalam estetikanya juga tuh gak enak dilihat kan. Bisa pakai sendal cuma satu gitu kan. Jadi kata Nabi, jangan seseorang itu memakai sandal sebelah, ya. Karena sandal pasangan kanan dan kiri, ya. Makanya disebut sebelah. Kalau mau dipakai keduanya, pakailah dua-duanya, ya. Dan kalau mau dilepas, maka lepaslah keduanya. Muttafaqun alaih. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau cuma ada sebelah, ya udah nggak usah dipakai. Kalau cuma sebelah, ya. Kalau sisiran bagaimana? Ya. Satu nggak apa-apa. Kalau yang penting jangan pakai sebelah. Ya. Mau dilepaskan dua-duanya. Mau pakai dua-duanya. Nah ini juga bagian dari adab. Jemaah sekalian, ini bagian dari adab. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mungkin saya kebetulan ya, anak-anak sekarang ada kegiatan, ada acara terakhir sekolah ya, hari efektif terakhir sekolah, ada kebetulan ada ya biasa ramai ada muhadharah. Ya mungkin ya saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Karena hari terakhir sekolah sudah mau ujian, ini ada inilah semacam pengamen bahasa Sunda. Mungkin saya menghadiri sebentar, barangkali kita cukupkan ya kajian kita pada malam hari ini sampai di sini 3 hadis ya. Hadis yang pertama berkaitan dengan larangan minum sambil berdiri. Bagaimana hukum larangan ini? Apakah menunjukkan haram? Ya, ternyata ya, setelah diteliti hadis-hadis yang meriwayatkan tentang minum sambil berdiri, rupanya ada hadis-hadis lain yang bertentangan dengan hadis ini, sehingga disimpulkan larangan di sini tidak menunjukkan haram, ya, tidak menunjukkan haram. Karena ada hadis-hadis lain yang memalingkan dari keharamannya. Kalau menggunakan kaidah usul, asal dalam larangan itu haram. Tetapi karena ada hadis-hadis lain yang memalingkan, sehingga tidak dihukumi haram. Kemudian yang kedua, hadis berkaitan dengan
kaos kaki, memakai baju, ya, berpakaian. Nabi senang mengawali dengan yang kanan. Adapun ketika membukanya, ya, maka ketika membuka Nabi memulainya dengan yang kiri. Dan yang terakhir, ya, masih berkaitan dengan menggunakan sandal atau sepatu, ya, Nabi melarang seseorang itu bersandal cuma sebelah. Ya, kata Nabi kalau mau dipakai, pakai dua-duanya. Kalau dilepas, maka lepas dua-duanya. Demikian barangkali yang dapat disampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.